pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu tentang prosedur ilmiah. Pertama, kompetisi dasar menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengamati tentang prosedur ilmiah. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang prosedur ilmiah. Metode ilmiah. Hasil pemikiran ilmuwan tersebut yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian yang menjadi dasar eksperimen yang dilakukan hingga lahir sebuah hukum fisika yang disebut dengan metode ilmiah. Pengetahuan dibagi menjadi 4 syarat. Yang pertama, objektif, yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. Yang kedua, metodik, yaitu pengetahuan itu didapatkan dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, yaitu tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat dijelaskan secara menyeluruh. Yang terakhir, berlaku umum, yaitu pengetahuan itu berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan langkah-langkah yang sama. Unsur utama metode ilmiah. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, hipotesis, menjelaskan teoritis yang merupakan dugaan atau hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga, prediksi, disebut dengan deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen, pengujian atas semua hal di atas. Yang kelima, evaluasi dan pengulangan. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, bersifat logis. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersifat empiris. Yang kelima, bersifat konseptual. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta, tidak berdasarkan daya khayal, legenda, dan sejenisnya. Yang kedua, bebas dari prasangka, bersih, jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis, yaitu menyebabkan dicari sebab akibatnya. Yang keempat, perumusan masalah dan penyusunan hipotesis, dinamakan untuk memandu jalan pikir kita ke tujuan yang ingin dicapai sehingga tepat sasaran. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif, yaitu tidak boleh menggunakan perasaan dan hati nurani. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, langkah-langkah prosedur metode ilmiah. Yang metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau urut langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah. Secara umum, metode ilmiah ini meliputi langkah-langkah. Yang pertama, observasi awal. Gunakan semua referensi, kumpulkan informasi, dan lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Batasi permasalahan yang akan kita bahas. Pilih permasalahan yang penting dan menarik. Kemudian, pilih permasalahan yang diselesaikan secara eksperimen. Selanjutnya, langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Gunakan pengalaman atau pengamatan sebelumnya sebagai dasar hipotesis. Rumuskan hipotesis melalui proyek eksperimen. Keempat, melakukan eksperimen. Pertahankan kondisi yang tetap. Kemudian lakukan eksperimen berulang kali. Kemudian catat hasil eksperimen dan usahakan hanya satu eksperimen bebas selama melakukan eksperimen. Yang terakhir adalah menyimpulkan hasil eksperimen. Jangan ubah hipotesis, jangan abaikan hasil eksperimen, biarkan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Untuk selanjutnya, berikan cara untuk menemukan penyebabnya. Sekarang, perencanaan penelitian ilmiah dalam bidang fisika.
Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Di sini masalahnya menentukan percepatan nilai G dengan bandul sederhana. Kemudian tujuan penelitiannya adalah menentukan nilai percepatan G dengan menggunakan bandul sederhana. Bentuk penilaiannya adalah eksperimen murni. Kemudian variabel penelitiannya adalah variabel bebas panjang tali yang terikat periode, dan yang kontrolnya adalah massa bandul dan sudut simpangan. Yang berikutnya, menyusun hipotesis. Semakin panjang tali, maka periode semakin besar dan nilai percepatan gravitasi mungkin semakin besar pula. Kemudian menentukan prosedur kerja dengan mengumpulkan data. Yang pertama, mengukur variabel kontrol. Yang kedua, mengukur periode ayunan untuk panjang tali yang berbeda. Kemudian melakukan analisis data, yaitu dengan mencatat variabel-variabel eksperimen dalam bentuk tabel. Yang terakhir adalah menganalisis data dengan menggunakan rumus G sama dengan 4V² dikali L per T.